wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini kembali kita bertemu dalam kegiatan PMO di bulan Mei tahun 2023 terhadap TK Islam Nur Huda. Salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan sedikit melakukan refleksi dari kegiatan yang kemarin sudah diikuti oleh TK Islam Nurul Huda, yaitu terkait dengan lokakarya kepemimpinan kepala sekolah yang dilaksanakan di SKP Kabupaten Lampung Tengah, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu. Dan pada pagi hari ini juga nanti akan kita dengarkan bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan dalam kegiatan lokakarya tersebut, yang kemudian nanti kita akan sedikit membahas tentang LK-LK yang sudah diselesaikan atau dikerjakan oleh TK Islam Nurul Huda, dan mungkin nanti ada beberapa masukan-masukan yang bisa kami sampaikan terkait di kegiatan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, untuk keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mungkin untuk di tahap awal kami berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu Indayati, untuk sedikit memaparkan apa-apa saja yang sudah dilakukan kemarin dalam kegiatan di lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Kami persilakan Bu Indayati. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Idi selaku fasilitator. Selamat pagi Ibu Rianti selaku pengawas TK Islam Nurul Huda. Izin menyampaikan hasil lokakarya kepemimpinan di SKB Kabupaten Lampung. Oke, di sini ada Bu Putri juga, Bu Indayati dari mohon maaf. Selamat BGP pagi, dari Putri dari BGP Bandar Lampung. Izin menyampaikan selamat bergabung dengan Islam Nurul Huda. Baik, yang pertama yang disampaikan dalam lokakarya kepemimpinan yaitu yang pertama, bagaimana kita menilai sebagai pemimpin, bagaimanakah kerja guru-guru kita dalam melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar ini. Jadi di situ kita diharapkan supaya bisa menilai guru-guru kita ketika menerapkan pembelajaran Merdeka ini di kelas masing-masing. Kemudian bagaimanakah kita sebagai pemimpin? Kita sebagai pemimpin yang memakai pembelajaran yang memerdekakan itu, seperti apakah langkah-langkah kita untuk mencapai pembelajaran itu bisa berjalan di lembaga kita. Kemudian seperti apakah kita sebagai pemimpin memfasilitasi ataupun memberi peluang kepada pendidik kita untuk menerapkan kepemimpinan yang merdeka ini, pembelajaran yang merdeka ini. Kemudian di situ juga ada tentang mengelompokkan kita berada di kategori mana.
dalam menilai guru-guru kita di sekolah yang memakai pembelajaran merdeka. Di situ ada tiga kategori, yaitu pengembangan pengetahuan profesi, kemudian pengembangan pembelajaran profesional, kemudian pengembangan profesi. Jadi di situ kita disuruh memilih kita ada di tingkatan yang mana atau dikelompokkan di kategori manakah sekolah kita dalam pembelajaran merdeka itu. Di sini kami juga sedikit agak agak sedikit ada kendala lah ya, ada kendala dalam mengelompokkan kategori yang kita untuk sekolah kita. Karena di sini kita benar-benar harus menilai guru-guru kita, yang guru kita itu cuma tidak hanya satu, ada beberapa, sedangkan yang ditutup itu guru harus kita nilai semua. Ketika kita sudah berhasil menilai guru satu, sedangkan guru yang satunya belum berhasil, itu berarti kita belum boleh naik ke kategori selanjutnya. Jadi di sini kita benar-benar ada sedikit kendala dalam menilai ataupun memasukkan kita ada di kategori mana. Kemudian rencana-rencana apa? Kemudian kita juga diberikan semacam pembelajaran ataupun pengetahuan tentang kita harus bisa merancang sebuah rancangan kita ke depannya seperti apa nanti untuk meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan merdeka belajar. Jadi kita harus membuat sebuah rencana di bulan apa, melibatkan siapa, kemudian apa saja yang kita bahas. Jadi kita dituntut untuk membuat sebuah rencana yang betul-betul nanti walaupun nanti tidak terlaksana, tapi setidaknya kita sudah membuat sebuah rencana untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin sementara itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indayati. Jadi ada tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Indayati terkait kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan lokakarya kepala sekolah. Nah, ada beberapa inspirasi yang mungkin Ibu dapat rangkum atau mungkin tulis ya, yang nanti bisa disampaikan dalam penyelesaian tugas-tugas khususnya di LK. Yang pertama terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi. Ini sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Ada beberapa hal yang coba ingin kami sarankan. Sebelumnya kita harus memahami dulu pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi ini, atau kita sebut juga dengan pendekatan berpusat pada anak atau pendekatan berbasis anak. Secara definisi mungkin kita pahami bahwa ini merupakan satu pendekatan dalam proses pembelajaran yang menempatkan anak sebagai subjek utama dari pengalaman pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kita juga memahami, Bapak Ibu, di fase fondasi ini merujuk pada periode awal perkembangan anak yang biasanya di sana meliputi usia balita hingga usia prasekolah. Nah, di sini nanti akan coba kami paparkan dan nanti silakan untuk dievaluasi apakah selama ini kepemimpinan kepala sekolah sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan tersebut atau belum. Bapak Ibu yang kami hormati, di pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa anak pada tahap ini memiliki kemampuan alami untuk belajar dan menjelajah dunia di sekitar mereka. Pembelajaran berbasis lingkungan dengan memanfaatkan ruang sekitar sebagai sumber belajar, memanfaatkan makhluk hidup sebagai sumber belajar, memanfaatkan alat dan bahan sebagai sumber belajar. Disinilah yang terjadi bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Anak-anak aktif, anak-anak memiliki rasa penasaran dan mau berinteraksi dengan lingkungan mereka. Ini satu hal yang bisa distimulasi oleh guru dan juga satuan pendidikan memfasilitasinya.
Untuk itu di pendekatan ini akan menekankan pada pengalaman secara langsung pada anak. Anak bermain, anak mengeksplorasi lingkungannya, anak memanfaatkan seluruh bahan yang ada di sekitarnya sebagai sumber belajar, sebagai media untuk menghasilkan karya mereka, baik yang mereka lakukan secara individu maupun secara bersama. Sebagai cara utama anak-anak dalam belajar. Bu Indayati dan Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Ya, ada 5 hal di sini terkait dengan prinsip utama pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi ini, Bu. Prinsip yang pertama adalah belajar melalui bermain. Ini yang harus kita tekankan, bahwa di mana anak belajar melalui bermain dan melakukan interaksi dengan lingkungan mereka. Permainan yang terstruktur dan juga yang tidak struktur akan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, keterampilan motoriknya, keterampilan kognitifnya, dan juga keterampilan bahasanya. Ini merupakan satu hal yang menjadi concern bagaimana prinsip utama pembelajaran pada anak itu dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah fokus pada minat anak. Di sini secara pengertian bahwa pembelajaran yang berpusat pada anak itu memperhatikan minat, ya, guru diharapkan dapat memperhatikan minat dan kebutuhan individu setiap anak yang diajarkan. Di sini peran guru adalah mengamati, mendokumentasikan minat anak, kemudian merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan menarik berdasarkan minat tersebut. Ini mungkin tidak sederhana, butuh satu penanganan yang sangat khusus, karena ini menyangkut pada prinsip utama pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi ini. Yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran yang mendukung. Seperti apa lingkungan pembelajaran yang mendukung itu? Yaitu lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, yang aman, kemudian lingkungan yang menantang, yang disediakan oleh satuan pendidikan untuk anak, di mana ruang kelas diatur sedemikian rupa sehingga anak dapat secara bebas menjelajah dan juga belajar melalui beberapa kegiatan bermain yang dilakukan dan dilakukan pendampingan oleh guru-guru kelasnya. Itu yang ketiga dari prinsip utama pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi. Sementara yang keempat, peran guru sebagai fasilitator di sini. Yaitu guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Seperti apa? Guru mengamati, guru mendengarkan, merespon kebutuhan anak, dan juga memberikan bimbingan serta dukungan yang sesuai dengan perkembangan individu anak. Ini juga menjadi faktor yang sangat penting sekali, bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam mewujudkan dalam melaksanakan prinsip utama pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi ini. Sedangkan yang kelima, prinsipnya adalah kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi ini seperti apa? Kolaborasi antara anak dengan rekan sebayanya atau teman sekelasnya, serta komunikasi dengan guru di sini menjadi aspek yang sangat penting dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Implementasinya adalah anak kita ajak untuk berinteraksi, untuk berbagi ide, untuk memecahkan masalah secara bersama, menstimulasi anak ketika mereka menghadapi masalah, kemudian memberikan pujian ketika penghargaan ketika anak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bapak Ibu sekalian, melalui pendekatan ini semua, ya, anak di fase fondasi ini diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, keterampilan emosionalnya, keterampilan motoriknya, keterampilan kognitifnya, dan juga keterampilan bahasanya secara holistik. Anak-anak kita dorong untuk menjadi
peneliti yang aktif yang bisa mengeksplorasi dunia sekitar mereka sesuai dengan tingkat usia mereka tentunya. Anak diharapkan mampu membangun pemahaman tentang konsep-konsep dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Guru memberikan simulasi anak memahami konsep angka, konsep bilangan, kemudian konsep perbedaan, membedakan atau konsep persamaan, konsep menghubungkan, dan juga konsep sebab akibat. Melalui contoh-contoh kegiatan bermain yang dilakukan oleh guru, oleh anak yang didampingi oleh guru. Serta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan. Anak dapat berkembang keterampilannya yang diperlukan untuk kehidupan di masa depan. Demikian Bu Indayati yang bisa kami tambahkan untuk apa yang tadi dibacakan terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada anak di fase fondasi. Ya, adakah yang ingin didiskusikan? Baik Pak, terima kasih atas masukannya, luar biasa. Memang selama ini kami benar-benar walaupun sudah berjalan, tetapi masih tetap ada koreksi Pak bagi kami. Bagaimana kami betul-betul bisa mendesain pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan tujuan awal, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Tentu saja apa yang bagaimana bisa mendesain lebih bagus lagi pembelajaran yang bisa berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin dari Ibu Guru atau yang lain bisa ada yang ditanyakan dengan Bapak. Silakan Ibu Guru. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, dari Ibu Pengawas Bu Rianti, silakan Bu, jika ada yang disampaikan, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Tabiun. Ya Bu. Kepada Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak yang saya hormati dan kepada Kepala TK Nurul Huda yang saya banggakan, beserta ibu-ibu guru yang saya sayangi. Terima kasih saya diberi waktu ini untuk sedikit menyampaikan peningkatan pembelajaran yang ada di lembaga TK Nurul Huda berdasarkan survei dan pengamatan saya. Ini sangat luar biasa di TK Nurul Huda semenjak mengikuti program sekolah penggerak ini banyak kemajuan dalam memanfaatkan sumber belajar. Dengan adanya lingkungan itu dapat dimanfaatkan, lingkungannya sangat luas, seperti apa yang pernah saya amati di TK tersebut, yaitu seperti kebun sayuran, kebun buah, pasar, nggak jauh dari pasar, kolam peternakan ikan, dan alhamdulillah juga dengan menggunakan sumber belajar tersebut itu pendidik mampu membuat proses pembelajaran lebih bermakna dan juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di samping menyenangkan, keamanan itu saya perhatikan, keamanan lingkungan itu luar biasa, sudah dipagar keliling semuanya itu Pak. Terus di situ dapat kerjasama dengan para wali murid sebagian yang menunggu di lembaga TK
dan juga perkembangan kegiatan wali murid itu juga sangat bermanfaat untuk mendukung program sekolah penggerak seperti mengembangkan pembelajaran keterampilan yang saya pernah saksikan itu menganyam seperti itu, membuat keterampilan yang akhirnya dapat dipasarkan sehingga meningkatkan wirausaha lembaga sekolah. Nah, ini sangat luar biasa untuk mendukung program sekolah penggerak yang sekarang ini lagi digalakkan kita bersama. Nah, saya sebagai pengawas TK tersebut sangat mengapresiasi, semoga kedepannya akan lebih maju lagi, minimal mempertahankan apa yang sudah didapatkan sebagai sekolah penggerak ini, dan kita mari bersama-sama berupaya untuk dapat mengimplementasikan nantinya kepada lembaga-lembaga lain agar kemajuan pendidikan khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan umumnya pendidikan anak usia di seluruh Indonesia itu harapan saya dapat meningkatkan pembelajaran melalui bermain seraya belajar, dan belajar sambil bermain. Nah, dengan bermain inilah kita sebagai guru dan bekerja sama dengan wali murid sama-sama dapat membentuk karakter melalui pembiasaan bermain. Ini sangat luar biasa sekali, Pak, itu yang ada di TK Nurul Huda, dan saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, dan saya selalu siap untuk mendampinginya, menghantarkannya, mendampingi, membersamainya dalam memajukan program sekolah penggerak ini. Nah, itu Pak sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga TK Nurul Huda tetap semangat untuk tergerak hatinya dan bergerak untuk menggerakkan komunitasnya. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak, atas bimbingan oleh Bapak Fasilitator, atas arahannya. Kami sangat berterima kasih. Semoga dengan bimbingan Bapak Fasilitator ini akan menambah kemajuan atau menambah kualitas, menambah wawasan kita sebagai pendidik taman kanak-kanak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okay. Terima kasih Ibu Rianti, Bu Pengawas, atas pengantar yang sudah disampaikan, dan Bu Indayati dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan terkait dengan kemarin tugas LK sampai 7 ya Bu ya? Iya Pak, sampai 7. Ya, baik. Iya Pak. Ibu bisa share screen kan Bu untuk LK 1 atau berapa yang sudah Ibu kerjakan? Sudah, insya Allah sudah semua Pak, baik. Oke, baik. Ya, nanti bisa bisa dilengkapi lagi Ibu. Silakan ditampilkan untuk LK 1 ya Bu ya. Tadi sudah kita lakukan pembahasan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak di fase formasi. Mungkin kita bisa masuk yang pembahasan kedua Ibu. Ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan Ibu ya. Oke, silakan. Saya berikan waktu untuk persiapan Bu. Menyampaikan LK2 ya Pak? Tugas yang nomor 2 Ibu. Jadi yang ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan. Baik.
Ciri pemimpin yang memerdekakan adalah yang pertama. Ibu bisa tampilkan di ini, Bu? Bisa Pak. apa itu? Slideshow? Ya. Sampun sudah nampak Pak? Ini yang share screen Pak Kosim ya Pak, karena laptopnya yang ada filenya sama Pak Kosim. Belum Bu, belum muncul Bu. Tadi sudah nampak. Ya, bagaimana Bu Indayati? Nggih Pak, niki kasih present. Pak. Baik, mungkin bisa sambil dibacakan nggak apa-apa Bu? Oh ini udah. Baik Pak, untuk LK nomor 2, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran berbasis pada murid? Saya ulangi Pak, pembelajaran yang berpusat pada anak yaitu pembelajaran yang melibatkan anak langsung untuk aktif, di mana guru sebagai fasilitator dalam mendampingi anak-anak dalam mengeksplor tanpa mengikuti kemauan guru. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apa ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan? Ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan diantaranya yang pertama, memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh anak dengan kegiatan yang beragam. Memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan anak. Kemudian memahami karakteristik setiap anak dalam sebelum pembelajaran. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan belajar? Kita bahas satu-satu dulu Bu. Oh, Pak. Ya, tadi di awal sudah kita
bahas terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada anak ya Bu ya, di fase fondasi. Kemudian kita masuk di yang kedua, yaitu ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu seperti apa. Nah di sini nanti mungkin Bu Indayati dan Bapak Ibu Guru bisa mencatat, kemudian bisa dilengkapkan pada tugas yang sedang dikerjakan. Dan terkait dengan ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, di sini sebenarnya ada 7 poin yang menjadi poin utama dalam bagaimana ciri-ciri pemimpin pembelajaran itu yang memerdekakan itu. Kita pahami dulu bagaimana pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, yaitu mereka yang mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan individu untuk mencapai kemandirian, memotivasi, eksplorasi, dan juga mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, di sini nanti sekaligus kita melakukan refleksi, apakah kita sudah terkategori sebagai pemimpin pembelajaran yang memerdekakan atau belum. Nah, terkait dengan ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan ini, yang pertama adalah pemimpin mampu memberikan kebebasan dan otonomi. Tadi sedikit sudah disinggung, namun coba kita sempurnakan untuk redaksinya, yaitu yang pertama memberikan kebebasan dan otonomi. Seperti apa? Yaitu pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu mampu memberikan kebebasan kepada masing-masing individu dalam mengambil keputusan. Jadi seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin diminta untuk bisa memberikan kebebasan kepada individu-individu ketika kita melakukan rapat atau evaluasi, dan keputusan bisa diambil secara bersama. Udah, Bu Eva. Mengatur proses pembelajaran dan juga mengembangkan minat mereka sendiri. Implementasinya adalah pemimpin tersebut mampu memperlihatkan kepercayaan pada kemampuan individu dan memberikan ruang untuk eksplorasi yang kreatif. Nah, ini mungkin secara bahasa ya, ada beberapa hal yang coba disesuaikan terkait dengan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu biasa. Yang Bapak kedua, sampun nampak gitu. ya Ibu, dari tampak ya. Yang kedua, bagaimana pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu, yaitu yang mampu mendorong keterlibatan aktif. Jadi pemimpin pembelajaran yang memerdekakan ini mampu mendorong keterlibatan aktif dari individu-individu. Ya, mereka mampu menggali minat dan kebutuhan individu, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan tanggung jawab yang relevan dengan kemampuan. Mari Pak. Nah, jadi bagaimana kepala sekolah di sini bisa melibatkan secara aktif guru-guru dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yang bisa Bu Indayati tambahkan, yaitu ciri-ciri dari pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, yaitu memfasilitasi pembelajaran secara kolaboratif. Seperti apa? Pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu mengakui pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Mereka menciptakan kesempatan bagi individu untuk bekerja sama, berbagi ide, memecahkan masalah bersama, serta membangun pemahaman yang lebih baik melalui interaksi dengan yang lainnya. Nah, apakah selama ini dalam kegiatan-kegiatan rapat yang dilakukan dengan guru, hal tersebut sudah dilakukan, Bu, ya, untuk pembelajaran yang kolaboratif ini? Seperti apa, Bu Indayati? Iya Pak, betul. Kami sudah belajar mencoba untuk memakai seperti ini ya Pak ya. Jadi kita berkolaborasi, bagaimana kita bersama-sama menerima ide ataupun semacam masukan dari guru satu dan guru selanjutnya lagi untuk membuat sebuah pembelajaran yang kita sama-sama desain. Jadi kita tidak seperti contohnya harus ini ide dari kepala sekolah dan harus kita terapkan, tidak. Jadi kita membuat sebuah ruang
membuat sebuah ruang di situ kita memberi kesempatan kepada Dewan Guru untuk mengeksplor ataupun memberikan menuangkan ide-ide kepada mereka apa saja kira-kira kegiatan pembelajaran yang cocok ataupun yang pas untuk kebutuhan anak yang sesuai dengan tujuan awal, yaitu pelajaran yang berpusat kepada anak atau pembelajaran yang merdeka. Jadi di situ ada mungkin guru memberikan ide, kemudian kita bahas bareng-bareng mana kelemahannya, mana kekurangannya, di situ kita sepakati bersama-sama, kemudian kita putuskan bersama-sama, dan kepala sekolah memberikan ruang untuk memfasilitasi kegiatan apa nanti akan dicapai ataupun akan dilaksanakan oleh gurunya. Begitu Pak kurang lebihnya. Oke, baik. Ada masukan dari guru-guru yang lain? Oke, baik. Selanjutnya, tadi keberapa Ibu? Ketiga ya Bu ya, memfasilitasi pembelajaran yang kolektif. Nah, yang keempat adalah menghargai keberagaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, tentunya diharapkan mampu menghargai keberagaman individu dalam latar belakang, minat, dan juga kemampuan. Kita memahami bahwa orang-orang di sekitar kita merupakan satu individu dengan latar belakang yang berbeda-beda, minat dan juga kemampuan. Nah, seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong individu untuk menghormati perbedaan, belajar satu dengan lainnya, serta memperkaya pengalaman pembelajaran melalui perspektif yang beragam tentunya. Yang kelima, yaitu membangun keterampilan yang metakognisi. Seperti apa itu? Yaitu pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu mampu membantu individu mengembangkan keterampilan metakognisi. Apa saja? Antara lain pemahaman diri tentang cara mereka belajar, cara mereka mengatur diri, cara mereka memecahkan masalah. Kita mengajarkan strategi pemecahan masalah, refleksi, pemantauan diri, sehingga individu dapat mengelola pembelajaran mereka sendiri secara efektif. Nah, ini yang diharapkan dari seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan tadi, Bu. Kemudian yang keenam, bagaimana ciri dari pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, yaitu membantu mengembangkan kepercayaan diri. Seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan tentunya diharapkan mampu memberikan dukungan, mampu memberikan pujian, umpan balik yang konstruktif kepada individu-individu yang ada. Seorang pemimpin diharapkan mampu membantu individu mengembangkan rasa percaya diri, memberikan kemampuan mereka, merayakan prestasi, dan juga membantu mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi selama proses pembelajaran. Mungkin ini juga sudah dilakukan oleh kepala sekolah, ya, ketika memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk aktif mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kemudian mereka berbagi pada saat berada di sekolah. Dan juga dari aktivitas yang ada, mungkin prestasi-prestasi yang didapatkan oleh guru ketika mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, kita memberikan satu rasa percaya diri melalui dukungan, pujian, ya, penghargaan. Ya, mungkin pada saat mengikuti kegiatan pelatihan, guru kita terpilih sebagai peserta paling aktif atau seperti apa. Dari sekolah memberikan penghargaan diperlukan. Yang ketujuh, bagaimana ciri seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, yaitu dia mampu menumbuhkan semangat dan motivasi secara intrinsik. Yaitu seperti apa? Pemimpin pembelajaran yang memerdekakan itu mampu memberikan dorongan intrinsik, ya, motivasi intrinsik, atau motivasi yang berasal dari diri individu. Kita
tidak segan-segan setiap hari memberikan motivasi kepada guru-guru kita. Ayo kita sebagai sekolah penggerak, sebagai guru penggerak, ya, kita menjadi pelopor, kita menjadi pionir bagaimana menjalankan sekolah ini sehingga berbeda dengan sekolah yang lain dan menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain. Ya, mereka membantu individu menemukan arti dan relevansi dalam pembelajaran mereka, merangsang rasa ingin tahu dan memberikan tantangan yang sesuai. Demikian Bu Indayati 7 poin yang bisa kami tambahkan, yang bisa kita tambahkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, yaitu bagaimana ciri-ciri dari pemimpin pembelajaran yang memerdekakan. Baik, silakan untuk masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, Bu. Baik Pak, terima kasih. Luar biasa, Bapak tadi pencerahannya luar biasa, sehingga menambah kami untuk lebih bisa menjadi pemimpin yang memerdekakan dalam pembelajaran yang memerdekakan. Baik, kemudian yang nomor 3, apa yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar? Di sini saya coba untuk menjawab. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada guru untuk terus belajar dan memahami merdeka belajar. Kemudian memfasilitasi semua bentuk pembelajaran yang berpusat kepada anak. Itu Pak jawaban kami untuk nomor 3. Ada yang ingin ditambahkan dulu, Bu? 2 poin ya, Bu ya. Apa yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar, gitu ya, Bu ya. Oke, baik, mungkin kita bisa sharing, saya bisa membantu untuk menambahkan ini, bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu ada beberapa langkah, ada beberapa tahapan atau langkah ya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan merdeka belajar di satuan pendidikan kita. Nah, di sini langkah-langkahnya seperti apa? Nah, di sini kami coba merangkum ada 10 poin yang menjadi poin dasar atau langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, oleh seorang pemimpin dalam mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama, itu adalah seorang pemimpin, kepala sekolah harus mampu membangun visi dan misi. Visi dan misi dari satuan pendidikan yang dia pimpin. Visi misi sekolah ini mengutamakan pemberdayaan siswa dalam pembelajaran. Nah, karena kita sekolah penggerak, maka kita sertakan merdeka belajar ini sebagai salah satu komitmen utama dalam visi dan misi tersebut. Jadi kalau visi dan misi sekolah selama ini sudah tertulis, ya, sudah terdokumentasi, ya bisa ditambahkan ya merdeka belajar sebagai salah satu komitmen utama dalam visi dan misi tersebut. Ya, menjadi sekolah yang mampu mengimplementasikan pemahaman agama, moral, karakter, dan merdeka belajar. Nah, ini silakan dimasukkan di sana. Kemudian Ibu lakukan bagaimana menyusun visi misi itu, siapa saja yang sekolah libatkan. Nah, ini sudah bisa Ibu pelajari secara terpisah. Yang kedua, bagaimana langkah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar di satuan pendidikan kita, yaitu dengan cara mendukung dan memperkuat tim pengajar. Ya, kita berikan pelatihan, kita berikan pendampingan kepada para guru kita ya, agar mereka memahami konsep merdeka belajar serta mampu menerapkan di kelas. Nah, yang terpenting adalah mampu menerapkan di kelas ini, memahami kemudian menerapkan. Dorong penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang mendorong kemandirian pada siswa. Ini poin utamanya dari konsep merdeka belajar ini, yaitu mendorong kemandirian pada siswa. Caranya seperti apa? Nah, inilah melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang Bapak Ibu guru bisa ikuti. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan, seorang kepala sekolah ya dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolahnya, yaitu mendorong keterlibatan siswa itu. Nah, ini mungkin
kegiatan-kegiatan seperti ini sudah dilakukan oleh sekolah, tinggal bagaimana evaluasi itu dilaksanakan. Apakah sudah cukup efektif atau masih ada beberapa catatan-catatan yang muncul selama kegiatan tersebut. Itu mendorong keterlibatan siswa, mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kita libatkan mereka dalam kegiatan bermain ya Bu ya. Ya ini disesuaikan dengan bagaimana kondisi di PAUD. Ya, kita berikan kesempatan mereka mengeksplorasi ide-ide mereka dalam bentuk coretan, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar. Nah ini kegiatan ini silakan untuk distimulasi kepada anak. Intinya adalah melibatkan atau mendorong keterlibatan siswa. Kita jadikan siswa aktif. Kita jadikan siswa sebagai sumber ya, aktivitas yang ada di kelas itu. Yang keempat adalah mengembangkan kurikulum yang fleksibel. Nah ini tugas seorang pemimpin, bagaimana melaksanakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan yang dia pimpin. Merancang kurikulum, memberikan ruang pada siswa, pada anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa, dan kita membuat rencana pembelajaran yang fleksibel, sehingga siswa dapat mengatur ritme pembelajaran mereka sendiri. Tema-tema sudah kita tentukan, namun terkait dengan aktivitas, ya, guru memberikan satu fleksibilitas kepada anak untuk bisa melaksanakan, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang kelima adalah memfasilitasi pembelajaran secara kolaboratif. Secara kolaboratif ini seperti apa? Fasilitasi kolaborasi antar siswa dalam pembelajaran. Ini tidak boleh sesuatu yang kita kesampingkan ya. Kita berikan ruang mereka untuk bekerja atau bermain secara berkelompok, kemudian membuat proyek bersama, kemudian kolaboratif lainnya. Kita dorong siswa berbagi ide. Kita dorong siswa untuk belajar satu dari yang lainnya, memecahkan masalah secara bersama. Dan ini sudah dilakukan bagaimana upaya guru menstimulasi anak ya untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Guru memberikan dorongan, guru memberikan ilustrasi dan sebagainya. Kemudian yang keenam, apa yang harus dilakukan? Langkah kepala sekolah dalam mewujudkan Merdeka Belajar di satuan pendidikannya, yaitu menggunakan sumber daya teknologi. Nah ini sumber daya teknologi ini sebuah keniscayaan di mana kita memang sekarang ya hidup di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesat. Diharapkan kita mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendukung Merdeka Belajar ini. Menteri Pendidikan sendiri terus menggemborkan bagaimana peran teknologi dalam menunjang Merdeka Belajar ini. Kita berikan akses ke perangkat, kita berikan akses yang relevan. Siswa dapat mengakses informasi guru ya, dalam arti guru dapat mengakses informasi, kemudian anak dapat belajar secara mandiri, komunikasi dengan guru dan sesama siswa terjalin dengan baik. Nah ini butuh satu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan kepada para guru. Yang ketujuh yaitu mendorong pengembangan keterampilan metakognisi. Nah tadi sudah disinggung sedikit, ini kembali disinggung. Seperti apa kegiatannya? Yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti refleksi diri, membuat satu perencanaan, evaluasi. Kita ajarkan mereka cara memecahkan masalah, cara mereka mengatur waktu, kemudian cara mereka mengelola pembelajaran mereka sendiri. Nah ini untuk konteks PAUD mungkin bisa disesuaikan dengan istilah-istilah yang ada. Yang kedelapan, bagaimana upaya seorang kepala sekolah dalam mewujudkan Merdeka Belajar ini di satuan pendidikan, yaitu dengan memberikan umpan balik serta dukungan itu. Nah, umpan balik yang konstruktif atau yang membangun terkait dengan perkembangan anak. Kita berikan pujian, kita berikan penghargaan, dorongan, dukungan yang diperlukan mereka. Untuk apa? Untuk agar mereka percaya dirinya akan terus tumbuh.
dalam menjalani proses merdeka belajar. Yang kesembilan, melibatkan orang tua serta masyarakat. Silakan sekolah melakukan sosialisasi tentang konsep merdeka belajar ini pada orang tua, pada masyarakat. Kita libatkan mereka dalam mendukung pembelajaran siswa di lingkungan sekolah kita. Misalkan melalui proyek, kunjungan lapangan, kerjasama dengan lembaga lain. Kita ajak anak untuk berkunjung ke puskesmas, ke Indomaret, ke pasar tradisional, dan sebagainya. Nah, itu adalah dalam rangka mensosialisasikan konsep merdeka belajar pada orang tua dan juga pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Apakah ada kelemahan-kelemahannya ataukah ada beberapa hal yang memang sudah pas dan bisa ditindaklanjuti lagi. Nah, demikian Bu Indayati, sedikit yang bisa kami tambahkan untuk pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan apa yang harus dilakukan seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar. Ya, masih ada lagi ya Bu ya? Terima kasih Pak, nomor 4. Oh ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak, tadi luar biasa tambahan-tambahannya. Baik, untuk yang nomor 4, dukungan apa yang bisa diberikan kepala sekolah terhadap pengembangan potensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama, dukungan yang dilakukan kepala sekolah untuk guru diantaranya memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan atau workshop tentang merdeka belajar. Kemudian bergabung dengan komunitas kelompok guru. Itu Pak jawaban kami. Oke. Ada lagi Bu? Sementara cukup Pak. Oke. Baik, ini terkait dengan pertanyaan yang keempat yang baru saja dibacakan oleh Bu Indayati. Jadi bagaimana dukungan ya Bu ya? Oke. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh seorang kepala sekolah ya terhadap pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikian ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Baik, 2 poin tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Indayati. Kita coba sharing ya terkait dengan dukungan seperti apa yang diberikan oleh seorang kepala sekolah ya, dalam mewujudkan hal tersebut.
Nah, dukungan seorang kepala sekolah ini sangat penting dalam pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, di sini kita akan coba membahas 7 hal yang mendukung hal tersebut. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah ya dalam memberikan dukungannya terhadap pengembangan kompetensi guru dalam mewujudkan merdeka belajar? Yang pertama adalah seorang kepala sekolah diharapkan mampu menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional itu. Di sini maksudnya adalah seorang kepala sekolah dapat menyediakan pelatihan pengembangan profesional sekolah yang relevan dengan merdeka belajar. Seperti apa bentuknya? Bisa melalui workshop, bisa melalui seminar, atau pelatihan-pelatihan intensif yang pada prinsipnya dapat membantu guru memahami konsep dan strategi merdeka belajar, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk dapat diimplementasikan di kelas. Nah, apakah hal ini sudah dilakukan, Bu Indayati? Sampun Pak, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru ketika ada kesempatan dalam Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar? Yang kedua adalah dengan memberikan sumber daya dan materi pembelajaran. Kepala sekolah dapat memastikan ketersediaan sumber daya dan materi pembelajaran yang mendukung merdeka belajar ini. Ini juga termasuk buku ajar, buku, perangkat teknologi, dan sumber daya pembelajaran yang lainnya, yang dapat membantu guru dalam merancang pengalaman pembelajaran yang memerdekakan bagi siswa. Nah ini, memberikan sumber daya serta materi pembelajaran. Ya, baik itu buku, bahan ajar, perangkat teknologi, dan insya Allah ini sudah secara bertahap itu sudah dilakukan oleh sekolah ya Bu ya. Oke. Intinya apa? Dalam rangka membantu guru merancang pengalaman pembelajaran yang memerdekakan bagi siswa. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, ya dukungan seperti apa yang diberikan oleh kepala sekolah dan pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar, yaitu mendorong kolaborasi, mendorong kolaborasi. Ibu Indayati mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Ya, seorang kepala sekolah dapat mendorong kolaborasi antar guru dalam rangka mengembangkan kompetensi merdeka belajar ini. Ini bisa kita lakukan melalui pembentukan kelompok kerja atau tim pengembangan pembelajaran yang bertujuan untuk berbagi pengalaman ide, praktek terbaik dalam penerapan merdeka belajar. Kepala sekolah juga diharapkan mampu memfasilitasi pertukaran pengalaman antar guru melalui pertemuan rutin, forum diskusi, dan juga kegiatan refleksi bersama. Mungkin sudah dilakukan ini Bu ya. Nah kemarin dalam lokakarya kepala sekolah, kebetulan saya berada di Waikanan yang para pesertanya ini semua jenjang Bu, SMA, SMP, SD, dan PAUD. Jadi cukup variatif sekali bagaimana masing-masing jenjang ini membuat satu forum diskusi dan juga pertemuan-pertemuan rutin yang intinya berbagi pengalaman ide, berbagi best practice dalam menerapkan merdeka belajar ini. Nah mungkin Bu Indayati juga bisa menginisiasi, tidak hanya melibatkan guru-guru yang ada di sekolah saja, tapi mungkin kita bisa coba untuk berkolaborasi dengan para pembelajar, para pengajar atau pendidik dari sekolah lain. Yang intinya adalah mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Pasti akan banyak pengalaman yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar ini seperti apa? Yang keempat adalah dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini sekali lagi kita angkat lagi, umpan balik yang membangun. Seperti apa? Yaitu kepala sekolah berperan penting dalam memberikan umpan balik konstruktif kepada guru ya, terkait penerapan merdeka belajar ini. Caranya adalah dengan memberikan umpan balik yang spesifik dan mendukung.
Kepala sekolah bisa membantu para guru untuk memberikan praktik mereka, meningkatkan kualitas pembelajaran mereka, dan mereka akan merasa didukung dalam upaya pengembangan kompetensi merdeka belajar. Umpan balik kita berikan, umpan balik yang konstruktif. Apa yang dilakukan oleh guru atau pendidik sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu kita memberikan feedback yang positif. Kita berikan tanggapan-tanggapan, komentar, dan juga saran-saran yang diperlukan. Dalam rangka itu semua, dalam rangka pengembangan kompetensi guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Kemudian yang kelima adalah dengan mendukung rencana pembelajaran dan penilaian yang memerdekakan. Seperti apa? Seorang kepala sekolah itu dapat mendukung guru atau pendidik dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian yang memerdekakan. Hal ini termasuk juga dalam memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru kita untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta diharapkan mampu mengadopsi penilaian yang mendorong kemandirian dan refleksi pada siswa. Nah, memang secara teoritis mungkin agak butuh satu pemahaman tersendiri ya, bagaimana mendukung rencana pembelajaran dan penilaian yang memerdekakan itu. Nah, terkait dengan hal-hal teknis banyak sekali pelatihan-pelatihan yang membahas tentang hal tersebut. Yang pada intinya adalah memberikan kebebasan dan fleksibilitas pada guru untuk merancang pengalaman pembelajarannya. Yang harus kita pahami bersama. Yang keenam, bentuk dukungan kepala sekolah yang bisa dilakukan terhadap pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar ini adalah dengan memberikan ruang kepada guru untuk melakukan inovasi dan eksperimen. Nah, ini satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan ruang guru untuk melakukan inovasi. Guru akan bisa melakukan inovasi ketika dia mendapatkan satu stimulasi-stimulasi dari luar, materi hal-hal baru yang mereka dapatkan dari luar, baik melalui pelatihan langsung maupun pelatihan-pelatihan webinar. Nah, inovasi tersebut diterapkan di sekolah, eksperimen tersebut diterapkan di sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah, itu mampu memberikan ruang bagi guru-gurunya untuk bereksperimen, mencoba satu pendekatan baru, melakukan inovasi dalam merdeka belajar ini. Dukungannya seperti apa? Ya, dukungan yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mencakup memberi kepercayaan pada guru, memberi ruang untuk mengembangkan diri, memberi ruang untuk mengimplementasikan ide baru, memotivasi guru untuk terus berpikir kreatif dan membentuk pengalaman pembelajaran yang memerdekakan pada siswa. Jadi aktivitas-aktivitas, apakah ini sudah cukup memerdekakan pada siswa atau belum? Nah, itu silakan dilakukan diskusi secara internal. Yang ketujuh adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Nah, ini kepala sekolah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, artinya terjadwal terhadap implementasi penerapan ya, implementasi dari pengembangan kompetensi guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Oke, demikian Bu Indayati sedikit yang bisa kita sharing untuk menjawab pertanyaan dukungan apa sih yang harus diberikan oleh seorang kepala sekolah terkait dengan pengembangan kompetensi guru khususnya dalam mewujudkan merdeka belajar. Demikian, silakan Bu Rianti, raise hand. Bagaimana Bu Rianti? Luar biasa pemaparan Bapak Fasilitator. Mohon izin Pak, kalau diperkenankan untuk menambahkan sedikit saja. Ya, baik Ibu, silakan Bu. Ya, semua dukungan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ditambahkan oleh Bapak Fasilitator, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Di sini saya kok tergerak ya. Tergerak hati saya kok setelah saya menyimak, saya ingin menambahkan sedikit saja tentang dukungan kepala sekolah terhadap guru itu merupakan implementasi dari
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sifatnya itu menuntun, gitu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diantaranya memberikan keteladanan, contoh yang baik, bukan hanya berupa statement, namun juga kehadiran fisik sosok kepala sekolah, kehadiran fisik sosok kepala sekolah di kegiatan program sekolah penggerak tersebut. Nah, ini nilai-nilai inilah yang perlu ditumbuh kembangkan, mengingat salah satu visi pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah menuju profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak, tetap semangat teman-teman. Terima kasih Pak waktunya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rianti. Betul Ibu, kita mengingatkan kembali bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara atau kita sebut Raden Maswardi Surya Ningrat. Kemudian nggak salah saya menyebutnya. Beliau adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan filosofi pendidikannya yang sampai sekarang, Tutpuri Handayani. Filosofi ini juga diterapkan pada fase pondasi di pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa flashback, ya, kilas balik bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Kita mengenal Tutpuri Handayani, itu merupakan ajaran dasar dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang secara harfiah kita sudah sama-sama memahami. Tutpuri Handayani berarti mengajar adalah membimbing. Dalam fase pondasi di PAUD ini, seorang pendidik harus menjadi pembimbing yang bijaksana bagi anak-anak. Mereka harus memberikan arahan, mereka harus memberikan bimbingan, mereka harus memberikan panduan yang tepat dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua, poin yang penting dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini adalah menghormati individualitas. Pak Ki Hajar Dewantara ini sangat menekankan pentingnya menghormati individualitas dan keunikan setiap anak. Kita paham setiap anak yang ada itu membawa keunikan sendiri-sendiri. Khususnya di dalam fase pondasi ini kan setiap anak memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda, Ibu. Pendekatan pendidikan itu harus inklusif. Seperti apa? Yaitu memperhatikan perbedaan yang memungkinkan setiap anak untuk terus berkembang sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Ini yang harus dipahami oleh seorang guru di fase pondasi. Yang ketiga dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran aktif dan kreatif sebenarnya. Ki Hajar Dewantara ini menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dalam fase pondasi ini khususnya, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bermain, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bereksperimen, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dunia sekitar mereka. Pembelajaran berbasis lingkungan, pembelajaran yang mengutamakan kreativitas mereka dengan memaksimalkan ya potensi-potensi yang ada di sekitar mereka. Pembelajaran harus melibatkan kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Nah, ini sekali lagi inovasi guru yang diperlukan. Ya, bagaimana agar pembelajaran itu bisa menantang dan menyenangkan sehingga anak dapat mengembangkan kreativitasnya, imajinasinya, dan juga kemampuan berpikir kritisnya. Itu yang ketiga itu. Yang keempat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Tutpuri Handayani ini adalah pendekatan yang holistik. Ki Hajar Dewantara ini juga menganjurkan pendekatan yang holistik dalam pendidikan ini, khususnya di fase pondasi ini. Pendidikan yang harus memperhatikan pengembangan secara keseluruhan anak, ya, termasuk aspek fisik, aspek emosional, aspek sosial, aspek intelektual. Ya, seorang pendidik di fase pondasi ini harus membantu anak dalam mengembangkan berbagai keterampilan tersebut. Keterampilan motorik halusnya, misalkan menggunakan alat tulis, kemudian menyusun balok, puzzle, kemudian menggunting, melipat, meremas, ya, memindahkan benda dari tangan kiri ke tangan kanan. Juga motorik kasar yang tentunya ini sudah dilakukan oleh sekolah melalui kegiatan senam bersama setiap Jumat, melompat, meloncat, mendorong, meluncur,
ya, melempar, menangkap, menendang, menaikkan, menurunkan dan sebagainya. Kemudian emosi, ya, keterampilan emosi, keterampilan sosial, keterampilan bahasa. Bu guru harus bisa menumbuhkan bagaimana anak memiliki jiwa prososial, mau antri, mau disiplin, mau bekerja sama, mau tolong menolong dan sebagainya. Tugas seorang guru di fase pembelajaran. Itu yang keempat. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah dengan pendidikan karakter. Nah, ini yang sekarang terus digemborkan, pendidikan karakter, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran ini. Seperti apa di fase pondasi ini? Anak harus diajarkan nilai-nilai moral. Anak harus diajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab. Nah, ini semua kalau kita breakdown lagi sampai sejauh sana. Pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam membantu anak dalam membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Nah, ini PR. Yang terakhir, Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara yang keenam adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, ini Ki Hajar Dewantara mengusulkan, ya, melalui Tuturi Handayaninya yang kita terjemahkan, mengusulkan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, ini makanya guru sering mengajak anak untuk berinteraksi secara langsung, sehingga anak mendapatkan pengalaman secara langsung. Di fase pondasi ini, anak perlu diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, mengamati, bereaksi terhadap objek yang kejadian di sekitar mereka. Kita lihat reaksi mereka. Hal ini akan membantu mereka untuk membangun terus wawasan yang mereka dapatkan. Oke, terima kasih Bu Rianti. Sedikit melengkapi dari apa yang tadi sudah kita singgung di bagaimana Bapak Pendidikan kita sudah menggulirkan, ya, mengenalkan satu konsep pembelajaran Tuturi Handayani ini. Tinggal kita generasi selanjutnya ini bagaimana bisa menerjemahkan khususnya untuk fase pondasi ini. Demikian Ibu. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Mumpung kita bertemu. Atau sudah cukup? Silakan. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya, kalau tidak salah Bu Indayati. Di LK. Oke. Masih ada atau sudah? Kayaknya sudah habis Pak untuk LK2. Sudah. Baik, Bu Indayati bisa bukakan satu pertanyaan di LK. Silakan, LK 3, 4, 5, atau 7. Secara acak aja, Bu. Kemudian Baik, Pak. dibacakan, kemudian kita evaluasi bersama. Iya, kebetulan kami memang kemarin jujur Pak agak kesulitan ketika tadi yang seperti di awal saya sampaikan. Ini Pak kan kemarin pasiennya itu suruh mengelompokkan ya Pak ya, kita kategori yang mana. Ini yang agak sedikit saya agak sedikit kurang, agak kesulitan lah ya Pak ya, karena kemarin sudah disampaikan ada 3 kategori ya Pak ya. Di situ kalau yang pertama pengetahuan profesional, insya Allah kami di sekolah kami sudah berjalan. Cara mengkategorikan di posisi mana itu yang mohon pencerahan dari Bapak. Yang ini Pak, yang umpamanya di kategori 2 itu kita sudah menguasai di kan ada kategori apa, berkembang, layak, cakap, sama mahir. Dari situ kami masih bingung Pak mau mengelompokkannya. Jadi intinya apa ya, kurang pede lah Pak kita mengkategorikan di posisi yang mahir, mungkin begitu Pak. Jadi tolong pencerahan dari Bapak seperti apa.
Oh iya, saya terlempar keluar itu. Oke, silakan Ibu. Bu Indayati. Saya ulangi lagi ya, Pak. Iya, saya terlempar. Dan Bu. Baik, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasannya saya khususnya agak sedikit kurang paham untuk mengkategorikan sekolah kita itu di kelompok yang mana. Karena kemarin itu ya intinya kami mungkin kurang pede ya Pak ya, karena kan umpamanya contoh di kategori 1 itu kan ada pengetahuan profesional. Kemarin sepaham saya itu kita memilih yang kalau seandainya kita belum mahir, jangan masuk ke kategori 2 seperti itu. Itu paham saya, tapi seperti apa sih Pak? Mohon penjelasan dari Bapak, karena saya agak bingung di sininya Pak, untuk mengkategorikan atau mengelompokkan sekolah kita itu di kategori mana, itu Pak. Oke. Itu berarti kita diminta untuk melakukan refleksi ya Bu ya? Refleksi, betul. Oke, kita diminta untuk melakukan refleksi kira-kira dari indikator-indikator yang sudah yang sudah dituliskan, ya kita diminta untuk melihat bagaimana posisi sekolah kita. Apakah sekolah kita ini masih terkategori belum, ataukah sedang, ataukah sudah. Nah, jadi ada beberapa hal ini Bu, yang mungkin bisa kita jadikan sebagai indikator kita dalam menentukan posisi sekolah kita. Dalam mengkategorikan sekolah sebagai sekolah penggerak ini kan dilakukan oleh pihak lain sebenarnya Bu, oleh otoritas pendidikan setempat atau pemerintah daerah setempat. Yang tentunya melalui pengamatan. Tapi ini ada beberapa faktor yang bisa menjadikan pertimbangan kita dalam mengidentifikasikan kita dalam sekolah penggerak ini. Yang pertama terkait dengan prestasi akademik. Nah, Ibu silakan untuk melakukan refleksi. Sekolah saya ini apakah sudah memiliki catatan prestasi akademik yang baik? Kemudian misalkan tingkat pemahaman anak setelah belajar di lembaga kami ini, apakah sudah mengalami perubahan ataukah belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan inovasi dan praktek terbaiknya. Ya, apakah di sekolah kami ini ya, sudah melakukan inovasi-inovasi dan metode pembelajaran yang itu diadopsi akhirnya oleh sekolah lain. Ya. Mungkin kita bisa melihatnya bahwa sekolah kami ini memiliki program-program unggulan, pendekatan pembelajaran yang kreatif, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra yang membangun karakter siswa. Nah, ini apakah sudah dilakukan atau belum? Jika belum, ya kita tidak apa-apa, kita lakukan refleksi di sini. Yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas. Ya, sebagai sebuah sekolah penggerak tentunya aktif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kita dapat mengambil pengembangan program ya, program-program pengembangan profesional untuk guru-guru kita. Bagaimana pemanfaatan teknologi di sekolah kita, kemudian bagaimana kemitraan kita dengan sekolah lain, dengan institusi lain. Nah, ini kita coba perhatikan Ibu. Kemudian cara mengukur indikator selanjutnya adalah pemberdayaan komunitas. Nah, di sekolah penggerak ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan keterlibatan aktivitas ya, keterlibatan aktif komunitas yang ada di sekolah. Mereka dapat memiliki kegiatan yang melibatkan orang tua, siswa, ya, kemudian kegiatan ekstra, proyek sosial yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Ini apakah sudah dilakukan oleh sekolah ataukah belum? Yang kelima adalah indikatornya dengan peningkatan akses dan kesetaraan. Sekolah penggerak TK Islam Nurul Huda ini ya
dapat berfokus meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa. Bu, silakan membuat program-program inklusif untuk siswa dengan kebutuhan, kalau memang ada ya Bu ya, silakan dibuat program-program inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus jika ada. Kemudian memberikan dukungan pada siswa yang kurang mampu, mengadakan program bantuan belajar bagi siswa dan keluarga kurang mampu dan sebagainya. Silakan membuat satu program. Namun yang harus dicatat bahwa proses pengkategorian sekolah ini ya bervariasi. Ya, kita dapat terus berkomunikasi dengan dinas pendidikan setempat ya melalui pengawas ya untuk mengacu ya. Pedoman resminya kan sudah ada. Namun kita coba pelajari lebih lanjut kriteria serta prosedur yang lebih spesifik. Khususnya dalam mengkategorikan kita sebagai sekolah penggerak ini berada di posisi yang mana. Itu Bu, mungkin secara teori bisa kami sampaikan bagaimana upaya yang bisa dilakukan sekolah ya dalam melakukan evaluasi diri terkait dengan kemajuan yang ada di sekolah kita. Demikian Bu Indayati. Baik Pak, terima kasih. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya pertanyaannya sekaligus apa ya curhat ya Pak ya. Okay. Begini tadi Bapak sampaikan bahwasannya ciri ataupun mungkin prestasi yang harus kita capai sebagai sekolah penggerak salah satunya adalah menghasilkan apa peserta didik, meluluskan peserta didik yang baik gitu ya. Jadi ini juga jadi semacam PR kami karena mungkin di masyarakat kami masih ini kan nanti saya meluluskan di tahun pertama ya Pak ya. Sesudah kami mengikuti program sekolah penggerak ini. Jadi mungkin nanti akan dilihat, pasti akan dilihat langsung nanti lulusan sekolah penggerak pasti itu akan dijadikan sorotan ataupun sebagai pembanding antara lembaga yang bukan penggerak. Jadi di sini kami paham bahwasannya lulusan terbaik itu pasti lulusan yang kita sudah berhasil membentuk karakternya ya Pak ya, bukan bisa membaca dan menulis ketika masih di SD. Tapi nyatanya di lapangan masih saya temui untuk membandingkan hal tersebut. Jadi seperti kemarin itu ada yang daftar itu gini, lulusan mana, lulusan TK ini, itu kan penggerak kok belum bisa bacanya belum lancar ya. Itu salah satu apa ya semacam kayak ya Allah kok berarti masyarakat belum paham gitu ya Pak. Jadi itu mungkin yang menjadi kesulitan kami di situ. Jadi karena memang betul ini nanti pasti kami akan menjadi sorotan, akan dilihat bahwasannya seperti apa sih lulusan sekolah penggerak itu ketika sudah di SD. Padahal yang kami bangun betul-betul bukan bisa membaca dan menulis, walaupun itu ada poin juga, tetapi setidaknya kita bisa berhasil membentuk sebuah karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian yang menjadi apa ya dilema kami itu, kami kan betul-betul sangat berdekatan Pak jaraknya dengan TK-TK yang bukan penggerak. Jadi kami itu antara TK dan KOP itu jaraknya hanya berapa meter. Padahal kami bukan di masyarakat padat penduduk ya, tetapi jarak TK dengan KOP itu kami sangat berdekatan. Nah di situ sekarang masyarakat betul-betul menyorot, betul-betul akan melihat, coba sih kita buktikan yuk yang dari Mirunda itu yang sudah penggerak itu seperti apa sih hasil produk dari penggerak itu seperti apa, itu yang akan jadi bagaimana sih Pak cara kami ya begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi sekarang ini kan masa transisi PAUD ke SD ini menjadi satu sorotan ya Bu ya, menjadi satu gerakan di Kementerian Pendidikan untuk memberikan penyamaan persepsi bagaimana fase pondasi ke fase pendidikan dasar ini terjadi transisi yang sukses. Nah, paling tidak kita bisa berfokus karena kita sekolah penggerak bagaimana cara menghasilkan peserta didik yang baik di fase pondasi ini bagi sekolah-sekolah penggerak ya Bu ya. Nah ini kita lihat Bu, artinya dengan concern apa yang kita sampaikan ini nanti insya Allah akan bisa terus menjadi satu pembeda bagaimana sekolah kita dengan sekolah yang lain. Dalam menghasilkan peserta didik yang baik dalam fase pondasi bagi sekolah penggerak ini ada beberapa langkah yang mungkin Bu Indarti dan Dewan Guru nanti lakukan dan ini mungkin secara terjemahan mungkin silakan Ibu Bapak melakukan pertemuan dan mencoba untuk
melakukannya. Ini ada 7 poin Bunda Yati untuk bagaimana kita menyiapkan atau menghasilkan peserta didik yang baik di fase fondasi di sekolah penggerak ini. Yang pertama, menyediakan lingkungan pembelajaran yang memadai. Ya, sekolah penggerak ini harus menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan peserta didik di fase fondasi. Hal ini itu meliputi ruang belajarnya yang aman, ruang belajarnya yang nyaman, ruang belajarnya yang menarik, dan juga sumber daya pembelajaran yang memadai. Contohnya apa? Contohnya pojok bacanya ada, bahan ajarnya bervariasi, kemudian peralatan pembelajarannya juga sesuai. Nah, ini menjadi concern dari sekolah penggerak itu ya, dan ini silakan untuk dilakukan. Kita tetap berorientasi hasil, tapi paling tidak proses ini sudah kita siapkan. Ya, jadi kita bisa berbicara kepada masyarakat, ini yang membedakan kami. Yang kedua, melakukan pendekatan pembelajaran aktif yang berbasis pengalaman. Tadi sudah kita singgung di Ki Hajar Dewantara tadi. Artinya sesuai dengan apa cita-cita dari Bapak Pendidikan kita. Yaitu yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman. Di fase fondasi ini kan merupakan waktu yang penting untuk membangun dasar-dasar pembelajaran pada peserta didik, Ibu. Sebuah sekolah penggerak itu perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman. Ya, seperti apa? Yaitu yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam kegiatan. Kegiatan apa saja? Kegiatan eksplorasi, kegiatan percobaan, kegiatan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, inilah yang dapat membangun keterampilan kognitif mereka, keterampilan motorik mereka, keterampilan sosial emosional mereka juga. Yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan peserta didik yang baik dalam fase fondasi di sekolah penggerak ini. Yang ketiga adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan keunikan setiap peserta didik ini. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita paham bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Sekolah penggerak harus mengenali keunikan setiap peserta didik dan memberikan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Jadi tidak sama rata. Ya. Kita perhatikan perbedaan individu-individu yang ada. Kita perhatikan bagaimana peserta didik itu merasa didukung dan memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Nah, ini memang dibutuhkan satu komitmen dari para pendidik untuk menerapkan ini semua. Yang keempat adalah dengan mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Kita paham bahwa fase fondasi ini merupakan waktu yang penting dalam mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan emosional dari anak. Sebuah sekolah penggerak perlu memberikan perhatian khusus pada perkembangan keterampilan. Seperti apa? Seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan anak mengelola emosi, kemampuan anak memecahkan masalah. Ini banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain yaitu dengan melalui kegiatan bermain, kegiatan kerja kelompok, kegiatan role play atau bermain peran, kegiatan mendorong interaksi sosial positif lainnya. Itu ya Bu Indayati ya. Dan untuk yang kelima, yang bisa dilakukan sekolah penggerak untuk menyiapkan hasil yang baik adalah melibatkan orang tua dan keluarga. Kerjasama dengan orang tua dan kerjasama dengan keluarga ini sangat penting dalam mendukung perkembangan peserta didik di fase fondasi ini. Sekolah penggerak perlu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, memberikan informasi tentang perkembangan peserta didik, dan memberikan dukungan bagi orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah tentunya. Itu yang kelima. Banyak ternyata Ibu ya persiapannya. Yang keenam sekarang, sekolah harus mampu menyediakan program pendukung dan bimbingan. Seperti apa? Sebuah satuan pendidikan atau sekolah penggerak harus menyediakan program pendukung dan bimbingan yang sesuai dengan fase ini, yaitu fase fondasi. Ini dapat meliputi program bimbingan, bimbingan konseling, pendampingan oleh guru atau oleh staf pendukung, ya, atau program remedial atau pengayaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketujuh sama, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan peserta didik.
Sebuah sekolah penggerak harus secara teratur memantau dan mengevaluasi kemajuan peserta didik di fase fondasi ini. Ini bisa dilakukan melalui pengamatan kelas dan sebagainya. Ya, demikian Bu Indayati yang bisa kami tambahkan untuk permasalahan tersebut. Ya, Kak, terima kasih banyak ya Kak. Kami dan tidak terasa ini 10:30 sudah lewat. Kita udah siap-siap sholat Jumat. Dan mungkin kami cukupkan dulu untuk pertemuan PMO bulan Mei ini. Oke, terima kasih Bu Rianti sudah mendampingi. Wah, ada tepuk tangan dari Rianti. Sudah mendampingi sampai dengan akhir, dan untuk selanjutnya silakan nanti dilakukan kolaborasi positif ya Bu ya. Komunitas praktisinya dengan pengawas, dengan orang tua, dengan guru, dengan kepala sekolah, dan ini terus dibangun dengan baik. Kita akan bertemu lagi nanti di PMO di bulan Juni yang mudah-mudahan banyak sharing yang bisa kita sampaikan. Dan saya pribadi juga mohon maaf mungkin selama interaksi tadi ada beberapa hal-hal yang mungkin dirasa kurang pas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Idi selaku fasilitator, Ibu Yanti selaku pengawas TK Kampung, dan kami. Sehat selalu Bapak Ibu.